Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Abdul Somad dengan tema Hikmah Kehidupan Nabi Ayub. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Marilah kita doakan semoga Ustadz Abdul Somad sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat hijrah bersama Ustadz Abdul Somad selalu dalam keadaan sehat walafiat, istiqomah, iman dan Islam, diberikan kebaikan dunia akhirat. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, juga tim yang ada di Pekanbaru Riau, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita malam ini yang akan kita bahas adalah bagaimana pelajaran iktibar yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Saya ringkaskan dalam 7 poin. Poin yang pertama, nama Nabi Ayub itu sendiri. Ayub menurut para ahli artinya ar-raji'u ilallah, orang yang kembali kepada Allah. At-taibu ilallah, taba yatubu tauban, raja'a yarji'u ruju'an, raji', orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini kita selalu mengembalikan sesuatu kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Zahibun ila rabbi sayahdin, saya akan kembali kepada Allah. Orang yang tidak tahu tempat kembali, dia bingung mau pulang kemana. Orang yang tahu kampungnya, jelas habis merantau ini saya akan pulang kampung. Jangan sampai kampung kita diambil orang, apalagi digusur kampung kita, diambil kampung kita, tak tahu mau pulang kemana. Ini kampung kita yang abadi adalah kampung akhirat, kembali kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang mengatakan apalah arti sebuah nama, dalam nama adalah doa, dalam nama adalah makna, dalam nama Muhammad, orang yang terpuji, akhlaknya terpuji, namanya terpuji, kepribadiannya terpuji. Ayub, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di saat senang maupun susah, di saat lapang maupun sempit, di saat gundah gulana. Karena hidup ini seperti naik perahu yang terkadang ada ombaknya, ada angin topannya, ada puting beliungnya. Di saat angin tenang, kita kembali kepada Allah. Kita katakan, alhamdulillah, anginnya tenang, udaranya cerah, ombaknya. Di saat dalam keadaan susah sempit, juga kita katakan, innalillah, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ini ujian kepada Allah. Jadi di balik nama Nabi Ayub alaihissalam, bagaimana mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah beda orang yang beragama dengan tidak beragama. Ada orang menganggap kalau dia beragama, hidupnya tenang, tidak ada ujiannya. Nah, itu keliru. Nabi-nabi itu orang paling dekat dengan Allah, tapi hidupnya juga penuh dengan ujian dan cobaan. Bedanya orang yang taat dengan orang tidak taat. Kalau orang tidak taat dapat nikmat, sombongnya luar biasa karena dia tidak bertuhan. Tapi kalau orang yang taat, saat dapat nikmat dia rendah hati. Dia katakan ini dari Allah, ini pujian dari Allah. Orang yang bertuhan saat dia dalam keadaan susah, dia mengatakan saya sedang diuji oleh Allah. Semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Senang datang dari Allah dan akan diambil oleh Allah. Susah pun datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Saya ini milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi milik Allah. Ayub, saya akan kembali kepada Allah. Orang yang kembali kepada Allah dalam senang maupun susah. Itu sekilas nama Ayub alaihissalam. Bagaimana Nabi Ayub alaihissalam? Mana pernyataan bahwa dia seorang nabi? Bisa dibuka dalam surat Al-An'am. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa Nuhan hadaina min qablu wa min zurriyatihi, dan dari keturunan Nabi Nuh, Daud, wa Sulaiman, wa Ayyub, wa Yusuf, wa Musa, wa Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin. Jadi beliau adalah salah satu dari nabi, rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi diambil dari kata naba. Naba artinya berita yang besar. Nabi orang yang membawa berita yang besar. Rasul diambil dari kata arsala yursilu rasulan, irsalan. Rasulun, orang yang diutus. Rasulullah, utusan Allah SWT dari Allah kepada umat manusia.
Kenapa cuma 25 nabi dan rasul yang kita yakini? Kita meyakini lebih banyak daripada itu. Adapun 25 dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan salah satu yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah Nabi Ayyub alaihissalam. Tidak ada ikhtilaf di antara ulama bahwa beliau adalah salah seorang nabi, pembawa berita, rasul, utusan Allah kepada umat manusia. Di antaranya adalah Bani Israel, karena beliau termasuk daripada keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Tapi katanya Nabi Nuh, kok Nabi Yakub? Nabi Nuh turun kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim turun ke Nabi Ishak, Nabi Ishak turun kepada Nabi Yakub. Keturunan Nabi Yakub salah satunya adalah Nabi Ayyub alaihissalam. Jadi kalau dilihat turunan atasnya Adam, turunan agak bawah dikit Nuh, turunan lagi ke bawah Ibrahim, dari Ibrahim cabang 2 Ismail itu menurunkan Nabi Muhammad SAW, Ishak. Inilah para nabi-nabi seperti Nabi Musa, Nabi Isa, termasuklah Nabi Ayyub alaihissalam. Jadi kalau ada orang bangga, oh kami ini keluarga, kata orang Yahudi, banyak nabi-nabi di antara kami. Satu sisi kemuliaan, tapi satu sisi juga adalah menunjukkan penyakitnya kronis. Alhamdulillah yang ke rumah kami ini banyak dokter, Pak Ustadz, dokter spesialis jantung, dokter jantung koroner, dokter spesialis diabetes, dokter spesialis kulit. Hebat berarti rumah itu banyak dokter datang. Tapi di sisi lain, itu berarti rumah itu banyak penyakitnya. Kalau di rumah kita mungkin dokter umum saja, mantri dari puskesmas sudah cukup. Lebih kurang begitu gambarannya. Memang dilebihkan dia, banyak nabi-nabinya. Tapi penyakitnya juga luar biasa. Itu terjadi pada Bani Israel. Tapi, walau bagaimanapun, Nabi Ayyub alaihissalam diyakini oleh Yahudi, diyakini oleh Nasrani. Nanti kalau keluar suatu film Nabi Ayyub, jangan serta-merta kita tonton, karena ada banyak versi. Sama seperti Nabi Musa alaihissalam, sama seperti Nabi Ibrahim. Keluar filmnya, ternyata yang memproduksi adalah dari kalangan Yahudi atau Nasrani. Itu versi mereka, jangan kita tonton. Lalu kenapa Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang nabi-nabi itu? Nabi Muhammad kedatangannya mensucikan. Karena di antara sifat Nabi maksum, mensucikan nabi-nabi yang dinodai sejarahnya. Ada nabi yang dituduh berzina, ada nabi yang dituduh mabuk, ada nabi yang dituduh mengambil istri orang. Itu diceritakan dalam kitab-kitab mereka. Maka datanglah Nabi Muhammad SAW mensucikan nabi-nabi itu. Jadi jangan katakan, oh ini nabi yang terakhir copy paste aja. Kalau nabi yang terakhir itu copy paste, berarti riwayatnya sama saja. Kedatangan Nabi Muhammad SAW menceritakan kisah nabi-nabi sebelumnya dengan mengkritisi berbagai macam tuduhan miring terhadap nabi-nabi itu. Meluruskan kembali sejarah. Maka yang diceritakan Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran lebih detail, lebih lengkap. Ambil contoh Nabi Isa alaihissalam. Satu dalam surat Ali Imran, Ali keluarga, Imran punya istri bernama Hannah, Hannah punya anak bernama Maryam, Maryam punya anak bernama Isa alaihissalam. Lengkap detail tentang Nabi Isa. Satu lagi setelah surat Al-Kahfi, surat Maryam. Bagaimana detailnya kelahiran Nabi Isa, selengkap-lengkapnya. Masa yang copy paste lebih lengkap daripada naskah asli? Nah, itu. Jadi banyak tuduhan-tuduhan itu mesti dibantah dengan pemikiran. Ilmu dibantah dengan ilmu, argumen dibantah dengan argumen. Emosional tidak menyelesaikan masalah. Kedatangan Nabi Muhammad SAW menceritakan nabi-nabi yang sebelumnya, meluruskan sesuatu yang menistai kepribadian para nabi, melecehkan, menodai. Karena Nabi Muhammad SAW mensucikan agama ini, menyempurnakannya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini kusempurnakan agama kamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, kusempurnakan nikmatku, wa raditu lakumul Islam madinah, aku ridhai bagi kamu agama Islam sebagai agama kamu. Yang ketiga, Nabi Ayyub alaihissalam, wa kadzalika najzil muhsinin. Dia termasuk orang yang ihsan. Maqam yang paling tinggi ihsan. Iman, Islam, ihsan. Orangnya muhsin. Jamaknya muhsinun. Jadi objek muhsinin. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami beri balasan kebaikan kepada orang yang sudah sampai pada maqam ihsan. Nabi Ayyub sampai ke level itu. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Anak-anaknya soleh dan solehah, sehat-sehat, kebunnya subur, ternaknya melimpah ruah, rezekinya banyak. Balasan dari Allah SWT atas kebaikannya. Tapi di sisi lain itu juga ujian. Nah, ini perlu kita luruskan mindset pikiran kita. Kita selalu mengatakan kalau punya anak, punya istri, punya keluarga, punya rumah, punya kebun, punya harta, nikmat.
Kalau sakit, kalau mati, kalau rugi, kalau miskin, kalau susah, laknat. Tidak begitu cara pandangnya. Anak ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak kamu adalah ujian. Walanabluwannakum bisyai'in. Kami akan menguji kamu. Wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at. Kami uji kamu dengan hasanat yang baik-baik. Popularitas, viral, ujian. Jadi pejabat, diberikan amanah jabatan, ujian. Jadi orang kaya, banyak harta, ujian. Ganteng, ujian. Jadi nabi-nabi itu ceritanya itu adalah ujian. Kebetulan ada anak muda dapat ganteng. Ujian Nabi Yusuf alaihissalam. Kebetulan jadi raja, jadi presiden, jadi bupati, jadi camat, jadi kepala daerah. Ujian Nabi Sulaiman alaihissalam. Lihatlah bagaimana Nabi Sulaiman ketika diuji dengan jabatan. Tidak ada semut yang terinjak. Nabi Sulaiman jalan, dia katakan, berhenti, stop. Kenapa? Karena saya dengar ada panglima semut berkata, udkhulu masakinakum. Wahai semut-semut, semuanya kamu masuk sarang. Kenapa? Karena pasukan Sulaiman akan datang, awas terinjak perut kamu. Jadi kalau jadi pemimpin, itu amanah, hanya secuil kekuasaan yang digunakan Allah. Jangan sampai ada rumah semut yang terganggu. Jangan ada perut semut yang pecah. Apalagi rumah rakyat, apalagi kampung rakyat, apalagi milik orang. Kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita ambil mata pencaharian orang. Jangan sampai kita zolimi orang. Ittaquz zulma, takutlah pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Kalau menang, kalau terpilih, nikmat. Kalau kalah, laknat. Belum tentu. Nah, jadi memahami itu dalam kacamata bingkai ini semuanya ujian. Kalau begitu cara kita memandang ujian, insya Allah kita akan selamat. Makanya saat dapat jabatan, seperti ucapan Nabi Sulaiman alaihissalam, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Tuhanku, liyabluwani, untuk menguji aku, aashkur, apakah aku akan menjadi orang yang bersyukur, am akfur, atau justru aku menjadi orang yang kufur. Maka Nabi Ayyub alaihissalam ketika diuji dengan ujian yang begini, dia tetap menjadi muhsinin, orang yang ihsan. Apa itu ihsan? Anta abudallah ka'annaka tarah, menyembah Allah seperti seakan-akan dilihat Allah. Fa illam takun tarah, kalau tidak merasa melihat Allah, tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, rasakanlah Allah melihat engkau. Ini anak titipan Allah, ini kebun titipan Allah, ini binatang ternak titipan Allah, ini istri titipan Allah. Dia tidak menjadi angkuh, tidak sombong. Ini anak saya, ini keluarga saya. Karena saya hebat manajemen ekonomi, ini jabatan saya. Apa beda kita dengan orang ateis? A, tidak T Tuhan, is keyakinan. Orang yang meyakini tidak ada Tuhan. Na'udzubillah. Orang yang bertuhan, ketika dia mendapat nikmat, dia katakan, hadza min fadlillah. Ini karunia dari Allah. Dia beluani untuk menguji saya. Nabi Ayyub tidak sedikit pun sumbing imannya. Ketika mendapatkan nikmat itu, dia tetap bersyukur, dia tetap baik, dia tetap beradab, dia tetap berakhlak, dia tetap memuji, dia tetap mengagungkan, dia tetap memuliakan Allah. Dia sadar bahwa diri dia adalah makhluk yang diciptakan. Sedangkan yang menciptakan adalah Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahami bahwa semua kenikmatan adalah ujian. Sehat ini ujian, sakit juga ujian. Banyak orang yang lulus ujian sakit, ujian sehat banyak yang tidak lulus. Harta ujian, miskin juga ujian. Yang lulus banyak ujian miskin. Pas dikasih ujian harta, lupa. Kenapa si Anu itu masuk penjara? Ya korupsi. Yang korupsi itu kan orang yang punya harta. Yang korupsi kan orang yang punya jabatan. Orang yang nggak punya jabatan, apa yang mau dikorupsi? Makanya banyak ketika menjadi rakyat jelata, lulus. Ketika menjadi penguasa, tidak lulus. Dulu waktu masih kos-kosan, tinggal di rumah kos, makan pagi nggak sarapan, pergi ke kampus, meneriakkan slogan reformasi, lulus. Setelah 20 tahun berganti, zaman, rezim berubah, duduk di parlemen, tidak lulus. Jadi ketika jadi mahasiswa, lulus. Ketika berteriak unjuk rasa di jalan, lulus. Ketika diberikan betul tempat itu, ternyata tidak lulus. Berapa banyak orang seperti itu. Ketika belum ada jabatan, lulus. Setelah dapat, justru tidak lulus. Ketika belum ada harta, lulus, sabar, zikir, sholat. Ketika sudah harta, angkuh, sombong, berhenti sholat, muncul takburnya, muncul angkuhnya, muncul sombongnya. Itulah manusia. Dan ulama tidak pernah berhenti menyampaikan itu. Selama manusia itu masih berotak, berakal, berhati, berpikiran, selama di badannya itu masih mengalir darah, urat, dan nadi, jantung, ya tetap kita sampaikan. Afala ta'qilun, kenapa tidak berpikir? Kecuali nanti manusia ini udah berubah jadi transformer, jadi robot semua. Barulah kita berhenti, karena mereka tidak khitab ayat Quran, hadis itu tidak lagi kepada mereka. Yang ketiga, ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ayyub alaihissalam, ujian dalam bentuk meninggal anaknya.
Imannya tetap kuat. Habis semua harta dengan kebun, dengan ternaknya. Menurut satu riwayat, itulah yang disebut dengan musibah likuifaksi yang terjadi beberapa tahun menimpa saudara kita yang ada di Palu. Saya sampai ke Palu membawa bantuan. Seminggu sebelum kejadian saya di Palu, sepekan setelah kejadian saya datang lagi bawa bantuan. Pohon kelapa bergeser. Pohon kelapa yang ditanam orang bergeser ke tanah orang lain. Rumah-rumah bergeser. 10-20 meter ke bawah tanah itu bergerak, hilang, ditelan bumi. Ternak mati, kebun kering, anak meninggal. Semua anaknya meninggal. Semua ternaknya mati. Semua kebunnya hilang. Puncaknya adalah sakit kulit. Ada orang ketika ternak hilang sabar. Ketika kebun hilang sabar. Pas anak hilang error. Anak hilang, kebun hilang, ternak hilang, sabar. Karena itu ekstern, di luar diri. Tapi begitu kena di badan, mulai dia 4. Anak, kebun, ternak, kulit, badan. Dia tetap tegar. Tidak goncang imannya. Makanya ketika Nabi ditanya, Man asyaddun nasi bala'an? Siapa orang yang bala ujiannya paling keras ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Al-Anbiya, yang paling keras ujiannya adalah Nabi-Nabi. Semal amsal fal amsal. Kemudian di bawah itu wali-wali, itu ujiannya luar biasa. Diusir, dibunuh, caci maki, disumpah serapah. Jadi kalau kita lihat, sebutlah ulama-ulama bagaimana ujiannya. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bacalah biografinya. Bagaimana ditangkap dalam perjuangan. Panglima Besar Jenderal Sudirman. Tuduhan-tuduhan dan sesat terhadap Kiai Haji Ahmad Dahlan menghadapi tahayul bid'ah dan khurafat. Bagaimana yang dihadapi oleh ulama sebelum itu Syekh Yusuf Al-Makassari. Bagaimana Syekh Abdul Somad Al-Falembani meninggal ketika mendengar berita bahwa saudara-saudara di Kedah, Malaysia diserang oleh pasukan Siam Thailand. Terbang langsung ke sana. Bukan terbang naik pesawat, melewati laut Sumatera, menyeberang Selat Malaka sampai ke Semenanjung, berperang, meninggal, makamnya di Patani, Thailand. Menulis kitab Fadailul Jihad. Dia orang tasawuf, tarekat Samaniyah, seorang mursyid, faqih. Nah, ini adalah bagian dari ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub alaihissalam, kedua-dua ujian itu dia hadapi, dia lulus dua-duanya. Ada orang diuji miskin lulus, uji kaya nggak lulus. Ada orang pas diuji kaya lulus. Bangun masjid, beri santunan, fakir, miskin, anak, yatim, dermawan. Begitu bangkrut, mabuk, nggak kuat menghadapi. Dulu dihormati orang, dulu disanjung orang, dulu dimuliakan orang, sekarang dihina orang, tak dihormati orang, nggak siap mental. Akhirnya mabuk, sakau. Beliau tidak. Saat miskin, saat kaya bersyukur, saat miskin bersabar. Itulah Nabi Ayub alaihissalam. Lalu kemudian pelajaran yang keempat, akhlak, adab Nabi Ayub alaihissalam. Tidak sekalipun Nabi Ayub berdoa mengadu kepada Allah. Ya Allah, ternakku mati, kebunku mati, anakku mati, aku kena penyakit kulit. Gak ada. Satu-satunya ayat yang bercerita tentang Nabi Ayub berkeluh kesah kepada Allah, perhatikan bunyinya baik-baik. Surat Al-Anbiya ayat 83. Anni, sesungguhnya aku, massaniyad dur, aku kena penyakit. Dur, sesuatu yang mudarat. Dia tidak sebut nama penyakitnya. Aku terkena, tersentuh. Anni massaniyad dur. Bahasanya lembut sekali. Dia tidak katakan ana musab bil marad, saya kena penyakit. Tidak. Aku tersentuh oleh sesuatu yang memudaratkan. Bagaimana kabar kamu? Saya sakit Pak Ustaz. Ya kan? Kamu bagaimana? Anni massaniyad dur. Aku disentuh oleh sesuatu yang tidak menyenangkan. Wa anta arhamur rahimin. Engkau maha penyayang di antara yang sayang. Enggak ada dia bilang sembuhkan aku, sehatkan aku kan nabi kok kena penyakit. Ya Allah, tolong, enggak ada. Anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Aku disentuh oleh sesuatu yang memudaratkan. Engkau maha pengasih penyayang di antara kasih dan sayang. Seperti kata sindiran. Misalnya ada tetangga kita, dia lagi nggak punya uang, terus datang ke tetangga sebelah. Kalau yang kurang adab, dia katakan, aduh saya udah nggak makan 3 hari, kasihlah saya duit. Tapi kalau orang yang lembut, saya sedang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan engkau adalah orang yang paling kasih dan sayang di antara semua tetangga yang ada di sini. Lembut halus. Dan tetangga yang kenal itu pun langsung merasa, oh, apa yang bisa saya bantu? Begitulah Nabi Ayub merayu Allah SWT.
Rabbi anni massani yadur. Aku disentuh sesuatu yang memudaratkan. Maksudnya penyakit. Wa anta arhamur rahimin. Engkau maha pengasih, maha penyayang. Engkau di antara yang paling sayang. Orang tua sayang, anak sayang, tapi engkau paling penyayang. Semuanya kasih. Engkau yang paling kasih dan sayang. Maka ini bagus sekali dibaca ketika kita sedang sakit. Anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Yang kelima, Nabi Ayub alaihissalam diberikan Allah Subhanahu wa taala jawaban bagaimana seorang laki-laki jatuh cinta dengan perempuan, mengirimkan surat pendek, suratnya itu direspon. Oh, itu luar biasa itu. Mimpi kita ketemu Habib, orang yang selama ini ingin kita ketemu, itu seakan-akan direspon gitu. Keinginan kita itu direspon. Atau kita menzikirkan suatu doa, tiba-tiba malam itu kita mimpi, itu senangnya luar biasa. Kenapa? Karena ada respon. Saya dari dulu selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Saya yakin doa itu mustajab, karena doa itu dari Allah, dari Rasulullah SAW. Sampaikan dari guru-guru sampai ke kita. Sampai suatu malam saya tidur, bangunnya mimpi. Setelah bangun saya sadar, dalam tidur itu saya sedang dikejar orang kafir mengejar saya. Dikejar-kejarnya, saya bawa golok panjang, saya cabut golok saya tebaskan ke kepala. Orang yang mengejar saya itu gundul, botak, saya tebaskan ke kepalanya, seperti menebas besi ketemu dengan besi, ting, ting, kepalanya nggak apa-apa. Sampai akhirnya saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Pus, berdarah kepalanya. Saya bacakan lagi Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Berdarah kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Berdarah kepalanya, dia tumbang jatuh. Saya terbangun. Begitu dahsyatnya doa Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un. Orang yang kebal, yang nggak mempan kena pedang, kalau dibacakan itu pecah juga kepalanya, luka. Mimpi itu sangat jelas, nampak saya orang itu mengejar saya, matanya, kulitnya, wajahnya, nampak saya gundulnya itu nggak mempan. Begitu setelah dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, ujung pedang itu kena ke kepalanya, berdarah dan dia tumbang jatuh. Mimpi juz'un min ajza'in nubuwah, kenabian sudah tak ada lagi. Tapi jangan lupa Nabi Ibrahim ketika menyembelih anaknya itu melalui mimpi. Ya bunayya, wahai anakku, ini ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, melalui mimpi. Nabi pertama tanda-tanda kenabian itu mislu falaqus subhi, seperti waktu subuh yang terang benderang, itu melalui mimpi. Nah, jadi kalau kita sebelum tidur berwudu, berzikir, bersolawat, datang sesuatu yang itibar yang baik, respon dari Allah SWT dia kirimkan melalui mimpi. Mimpi terbagi tiga. Yang pertama, mimpi dari syaitan, namanya waswasah. Yang kedua, mimpi dari malaikat yang dikirimkan oleh Allah, namanya ilham. Mimpi yang ketiga adalah adghasu ahlam, bunga-bunga tidur. Jadi sebelum tidur atau waktu siang itu mikirkan sesuatu, terekam dalam bawah sadar, pas tidur dia rekamannya terulang lagi. Makanya pikirkanlah yang baik, ucapkanlah yang baik, renungkanlah yang baik, supaya terbawa ke dalam tidur juga yang baik-baik. Nabi Ayub, respon yang diberikan Allah langsung, apa kata Allah? Urkud birijlika, injakkan kakimu, tumitmu ke tanah. Hadza mughtasalun, memancar air. Mughtasalun, engkau mandi di situ. Baridun, airnya sejuk dingin. Wa syarabun, diminum. Dimandikan airnya, lalu kemudian diminum. Sehat walafiat. Nabi Ayub kembali semula, kulit-kulitnya semua sehat walafiat. Dan yang paling setia menemaninya adalah istrinya, Rahmah. Makanya di antara doa Pak Kuas setelah akan nikah, Allahumma arham bainahuma kama rahimta baina Ayyub wa Rahmah. Ya Allah, buat dua pasangan laki-laki perempuan yang baru menikah ini memiliki kasih sayang sebagaimana kasih sayang Nabi Ayub dan Siti Rahmah. Makanya kesabaran yang paling puncak adalah sabar Ayub. Orang selalu mengatakan isbir sabr Ayub. Sabar ya, sesabarnya Nabi Ayub. Puncak kesabaran. Yang keenam, ada satu icon. Icon. Mesin cuci, ini deterjen, ini air minum, ini sepeda motor, ini saya nggak sebut mereknya. Dia jadi icon. Penguasa Daud, Sulaiman. Ganteng, Nabi Yusuf alaihissalam. Sabar, ridha, Nabi Ayub alaihissalam.
Jadi keridhaan Nabi Ayub itu luar biasa. Bagaimana dia sabarnya. Sabar saat kaya, sabar saat miskin. Sabar saat kaya, menahan tamak untuk berbagi harta. Sabar saat miskin, menahan caci maki, sumpah serapah untuk menerima takdir Allah. Sabar saat berkuasa, mampu menahan emosi untuk tidak membalas orang lain dengan kekuasaan. Sabar saat tidak berkuasa, tetap menguasai diri pada momen-momen perkara-perkara yang memang orang dituntut untuk memiliki kesabaran. Dan yang menjadi ikon untuk kesabaran dan keridhaan itu adalah Nabi Ayub alaihissalam. Yang terakhir, yang ketujuh, perlu kita untuk membahas kisah-kisah supaya apa? Supaya kita mengambil i'tibar pelajaran. Faksusil qasas. Orang yang sedang hanyut, dia merasa dialah yang paling parah. Orang yang sedang hanyut semua dia tarik. Jangankan bambu, jangankan kayu, rumput yang lapuk pun dia tarik. Namanya juga sedang hanyut. Orang yang dalam kesulitan, kesusahan, dia merasa dia yang paling sulit, Tuhan tidak adil, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Makanya buka Al-Quran, baca terjemahnya. Termasuklah kajian kita ini, mudah-mudahan memberikan, kata orang Melayu, setawar sedingin. Dingin hati kita. Oh, sedang orang selevel Nabi Ayub aja begitu ujiannya. Sedang orang yang imannya sehebat Nabi Musa aja begitu ujiannya. Sedang orang yang setinggi itu kedudukannya Nabi Muhammad SAW aja begitu. Apalagi saya yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Jadi kalau begitu kita memahami, insya Allah kesabaran itu ditumbuhkan dengan pikiran, kesabaran itu ditumbuhkan dengan hati. Pikiran dan hati itu menerima maklumat informasi dari telinga, inna sam'a dengar, wal basar lihat, wal fuad renungkan dan pikirkan. Kita sudah dengar tentang Nabi Ayub, kita sudah baca tentang Nabi Ayub, sekarang dia masuk ke hati kita, masuk ke pikiran kita. Kita menjadi orang yang lebih sabar, lebih ridha, melihat kekayaan keberhasilan sebagai ujian, melihat kesulitan hidup juga sebagai ujian. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Di akhir majelis mari kita